guys, hari ini kita akan masih belajar tentang tekanan poriformasi atau pore pressure. Kita hari ini akan bahas tentang tiga hal. Pertama, pore pressure prediction, pore pressure detection, and pore pressure evaluation atau confirmation. Jadi, tiga proses ini kita lakukan sebelum, saat, dan sudah drilling. Kita melakukan prediksi dari tekanan poriformasi dilakukan sebelum kalian melakukan pengeboran. Biasanya dari data-data seismik atau dari data offset well. Selanjutnya, selama kalian melakukan pengeboran, kalian biasanya melakukan pendeteksian apakah kalian akan memasuki abnormal pressure zone atau tidak. Karena kalau kalian memasuki abnormal pressure zone, maka kalian harus mengganti drilling parameter kalian seperti densitas mat kalian untuk menghindari terjadinya permasalahan pengeboran seperti terjadinya kick. Dan yang terakhir, ketika kalian sudah selesai melakukan pengeboran, kalian bisa melakukan confirmation atau evaluation dari tekanan poriformasi kalian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, predictive techniques. Seperti saya sebutkan sebelumnya, biasanya menggunakan data seismik. Kalian bisa memprediksi kira-kira tekanan poriformasi di sumur kalian profilnya akan seperti apa. Atau bila kalian memiliki offset well, sumur di sekitar sumur yang akan kalian bor, maka kalian bisa mengkorelasikan data depth, lithology, dan tekanan poriformasi dari offset well ke sumur kalian. Ya, biasanya data ini mungkin tidak akan 100% akurat, tapi bisa kalian gunakan sebagai acuan dasar sebelum melakukan operasi pengeboran. Selanjutnya, detection technique. Detection technique yang kalian lakukan adalah yang pertama, kalian bisa mendeteksi adanya tekanan abnormal poriformasi dari drilling parametersnya, kemudian dari pengamatan drilling mat, dan yang terakhir dari pengamatan drill cuttingnya. Yang pertama, menggunakan drilling parameters. Biasanya tekanan poriformasi akan memiliki korelasi yang cukup dekat dengan laju penetrasi pengeboran. Perubahan laju penetrasi pengeboran biasanya digunakan untuk melihat adanya perubahan formasi atau tidak. Walaupun laju operasi pengeboran sendiri atau rate of penetration tidak hanya dipengaruhi oleh formation karakteristik, tapi juga dipengaruhi oleh weight on bead, rotary speed, bead type, dan size, hydraulics, and drilling fluid. Biasanya ROP akan menurun atau kecepatan laju penetrasi pengeboran menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman karena adanya efek kompaksi. Oleh karena itu, dibuatlah suatu persamaan yang disebut sebagai persamaan di eksponen untuk melihat korelasi antara perubahan laju penetrasi dengan adanya indikasi dari zona abnormal pressure zone. Namun asumsi yang perlu diberikan adalah dianggap drilling parameter selain rate of penetration dianggap konstan. Nanti kalian bisa lihat akan terlihat trendline seperti ini. Nah, ini adalah rumus di eksponen. Menggunakan drilling parameter, kalian bisa menghitung nilai di eksponen di suatu titik. Kalian harus menghitung nilai di eksponen di setiap titik ketika kalian melakukan pengeboran. Dari sini maka kalian bisa tarik trendline dari nilai di eksponen tersebut. Bila terjadi perubahan trendline dari nilai di eksponen, maka kita bisa anggap kita memasuki zona transisi atau memasuki abnormal pressure zone. Pada gambar ini bisa kalian lihat ini adalah titik di mana terjadi perubahan trendline nilai di eksponen. Di sini bisa kita katakan ini adalah top of transition. Di sini mulai memasuki zona transisi dan kemudian akan memasuki abnormal pressure zone. Kalau kalian lihat persamaan di eksponen ini, sayangnya persamaan di eksponen tidak memasukkan unsur densitas mat. Padahal densitas mat juga akan mempengaruhi kecepatan laju penetrasi pengeboran. Karena densitas mat akan mempengaruhi chip hold down effect, sehingga akan mempengaruhi ROP dari pengeboran. Oleh karena itu dibuat persamaan baru, persamaan modified di eksponen. Persamaan ini merubah persamaan di eksponen dan memasukkan parameter di perubahan densitas pengeboran.
Ini adalah contoh soal yang kalian bisa lihat di buku Harriet Watt. Kalian bisa lihat ini adalah drilling parameter. Kemudian kalian bisa hitung nilai di eksponennya, dan kalian tahu berapa perubahan densitas dari matnya, dan kalian bisa hitung modified di eksponennya. Kalau kita lihat nilai per titik di eksponen ini mungkin tidak akan menunjukkan apa-apa. Tapi ketika kita plot nilai tersebut, maka kita bisa lihat terjadi perubahan trendline di kedalaman 8000 ini. Nah, inilah yang menunjukkan adanya abnormal pressure zone. Nilai di eksponen selain digunakan untuk melihat trendline dan melihat antara zona normal dengan abnormal pressure zone, juga bisa digunakan untuk menghitung nilai tekanan poriformasi di suatu kedalaman. Persamaan yang bisa kita gunakan adalah persamaan Iten. Kalian bisa lihat persamaan tersebut, dan kalian bisa menggunakan persamaan tersebut untuk menghitung tekanan poriformasi di suatu titik. Ini adalah contohnya. Kalian lihat misalnya kalian harus menghitung tekanan poriformasi di kedalaman 12.000. Maka salah satu parameter yang perlu kalian ketahui adalah DCO dan DCN. DCN adalah nilai di eksponen yang kalian dapatkan dari normal convection trendline ini. Sedangkan DCO adalah nilai di eksponen atau modified di eksponen yang kalian observe. Misalnya nilai di eksponen yang kalian dapatkan DCN-nya adalah 1,5 dan modified di eksponennya adalah 1,1. Maka kalian bisa hitung menggunakan overburden gradient dan normal pore pressure di area tersebut, didapatkan nilai pore pressure gradientnya adalah 12,1 ppg. Selanjutnya, mendeteksi abnormal pressure zone menggunakan parameter dari drilling mat. Ya, sebenarnya kalian bisa melihat sirkulasi mat dari wellbore kita akan keluar di flow line. Dengan mengamati drilling mat yang ada di flow line, maka kita bisa melihat apakah kita memasuki abnormal pressure zone atau tidak. Kita bisa lihat apakah adanya mat gas cutting atau tidak di drilling mat kita. Kemudian kita bisa lihat apakah ada perubahan densitas mat, apakah ada perubahan temperatur. Selain itu, kita juga bisa melihat dari pit level dan total pit volume kita. Misalnya di mat tank, bila tiba-tiba mat tank kita bertambah, maka ada kemungkinan kita memiliki tambahan fluida dari formation fluid. Maka ini bisa jadi indikasi kalian mendapatkan kick, sehingga itu kemungkinan besar kalian masuki zona abnormal pressure zone. Dan dari flow rate juga bisa kita lihat. Harusnya flow rate yang kembali ke flow line ini kecepatannya sama dengan flow rate in yang masuk dari drill string. Oleh karena itu, kalian nanti bisa compare. Kalau flow rate-nya menjadi lebih cepat, maka kemungkinan kalian memiliki influx, dan berarti kalian memasuki zona abnormal pressure zone. Yang terakhir, kalian bisa mendeteksi melalui cutting pengeboran. Kalian bisa mengecek apakah terjadi perubahan densitas, volume, ukuran maupun bentuk dari cuttingnya. Biasanya terjadi perubahan tersebut karena ketika masuk ke zona abnormal pressure zone, biasanya terjadi perubahan compaction. Nah, yang terakhir adalah confirmation technique. Kalian bisa melakukan confirmation technique menggunakan indirect measurement. Contohnya menggunakan data logging. Nah, data logging seperti sonic log dan resistivity logs, dan dikombinasikan dengan data density logs, bisa digunakan untuk menghitung tekanan poriformasi. Salah satu equation yang bisa digunakan adalah equation Iten. Equationnya agak mirip dengan equation Iten yang digunakan menghitung tekanan poriformasi menggunakan data di eksponen. Nah, ini yang paling akurat menggunakan direct measurement. Ini kalian bisa lihat, kalian bisa menggunakan RFT, Liquid Formation Tester, atau kalian bisa menggunakan DST, Drill Stem Test. Dengan dua metode ini, kalian akan mendapatkan hasil tekanan poriformasi yang paling akurat karena merupakan pengukuran secara langsung. Oke, sekian untuk kuliah hari ini, dan terima kasih.